Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Firmansyah dengan teman saya Wahyu Nugroho akan mempresentasikan tentang materi Ensemble Learning. Definisinya, jadi Ensemble Learning itu adalah algoritma pencarian solusi prediksi terbaik dibandingkan dengan algoritma yang lain dalam pelajaran machine learning. Karena metode ensemble menggunakan beberapa algoritma pembelajaran untuk pencapaian solusi prediksinya yang lebih baik daripada solusi prediksi yang diperoleh dari salah satu pembelajaran algoritma konstituen saja. Terkait dengan model selectionnya, di ensemble terkait dengan kinerja prediksinya, model dengan akurasi yang lebih tinggi sebaiknya digunakan. Lalu terkait dengan kesederhanaan model yang disukai adalah model yang lebih ringkas, menggunakan prediktor yang lebih sedikit atau bentuk fungsi yang lebih sederhana. Di dalam algoritma ensemble learning juga memakai pendekatan divide and conquer, yaitu divide and conquer merupakan algoritma yang berprinsip memecah-pemecah permasalahan yang terlalu besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga masalah itu lebih mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya di ensemble juga memakai teknik data fusion, yaitu mengintegrasikan berbagai sumber data untuk menghasilkan informasi yang lebih konsisten, akurat, dan berguna daripada yang disediakan oleh sumber data individu. Dalam banyak aplikasi yang membutuhkan pengambilan keputusan otomatis, tidak jarang menerima data yang diperoleh dari sumber berbeda yang dapat memberikan informasi yang saling melengkapi. Kombinasi yang sesuai dari macam-macam sumber itu dikenal sebagai fusi data atau informasi dan dapat meningkatkan akurasi keputusan klasifikasi dibandingkan dengan keputusan yang didasarkan pada sumber data yang hanya satu individu. Berikutnya yaitu klasifikasi metode ensemble. Klasifikasi metode ensemble ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagging. Bagging merupakan metode yang dapat memperbaiki hasil dari algoritma klasifikasi machine learning dengan menggabungkan klasifikasi prediksi dari beberapa model. Hal ini digunakan untuk mengatasi ketidakstabilan pada model yang kompleks dengan kumpulan data yang relatif kecil. Bagging adalah salah satu algoritma berbasis ensemble yang paling awal dan paling sederhana. Bagging paling cocok untuk masalah dengan dataset pelatihan yang relatif kecil. Bagging mempunyai variasi yang disebut casting small fault. Cara ini dirancang untuk masalah dengan dataset pelatihan yang besar, mengikuti pendekatan yang serupa, tapi membagi dataset besar menjadi segmen yang lebih kecil. Penggolong individu dilatih dengan segmen ini yang disebut bytes, sebelum menggabungkannya melalui cara voting mayoritas. Yang kedua yaitu boosting. Boosting merupakan cara untuk menghasilkan beberapa model atau penggolongan untuk prediksi atau klasifikasi, dan juga menggabungkan prediksi dari berbagai model dalam prediksi tunggal. Boosting adalah pendekatan iteratif untuk menghasilkan klasifikasi yang kuat, yang mampu mencapai kesalahan training seminimal mungkin dari sekelompok pengklasifikasi yang lemah yang masing-masing hampir tidak dapat melakukan lebih baik daripada tebakan acak. Boosting dirancang untuk masalah kelas biner, menciptakan kumpulan dari 3 klasifikasi yang lemah pada satu waktu. Klasifikasi pertama adalah proses subset acak dari data training yang tersedia. Klasifikasi kedua adalah subset yang berbeda dari dataset asli, di mana hasil dari klasifikasi pertama yang sudah benar diklasifikasi dan setengahnya lagi salah diklasifikasi. Klasifikasi ketiga kemudian dilatih dengan contoh di mana klasifikasi pertama dan klasifikasi kedua tidak setuju. 3 klasifikasi ini kemudian digabungkan melalui suara mayoritas 3 arah. Yang terakhir, stacking. Stacking merupakan cara untuk mengkombinasi beberapa model dengan konsep meta-learner. Dipakai setelah bagging dan boosting. Berbeda dengan bagging dan boosting, stacking memungkinkan mengkombinasi model dari tipe yang berbeda. Ide dasarnya yaitu untuk train learner tingkat pertama menggunakan kumpulan data training asli dan kemudian menghasilkan kumpulan data baru untuk melatih learner tingkat kedua.
di mana output dari learner tingkat pertama dianggap sebagai fitur masukan, sementara yang asli masih dianggap sebagai label data training baru. Pembelajaran tingkat pertama sering dihasilkan dengan menerapkan algoritma learning yang berbeda. Dalam fase training pada stacking, satu set data baru perlu dihasilkan dari classifier tingkat pertama. Jika data yang tepat yang digunakan untuk melatih classifier tingkat pertama digunakan untuk menghasilkan kumpulan data baru untuk melatih classifier tingkat kedua, proses tersebut memiliki resiko yang tinggi yang akan mengakibatkan overfitting. Sehingga disarankan bahwa contoh yang digunakan untuk menghasilkan kumpulan data baru dikeluarkan dari contoh data training untuk learner tingkat pertama dan prosedur cross-validasi. Kelebihan ensemble learning. Yang pertama yaitu metode yang terbukti meningkatkan akurasi model dan bekerja di sebagian besar kasus. Berikutnya, membuat model lebih kuat dan stabil sehingga memastikan kinerja yang layak pada uji kasus di sebagian besar skenario. Terakhir, dapat mengetahui hubungan kompleks linear dan sederhana serta non-linear dalam data dengan menggunakan dua model yang berbeda dan membentuk ensemble. Kekurangan ensemble learning. Yang pertama yaitu mengurangi interpretability model dan membuatnya sangat sulit untuk mendapatkan business intelligence. Yang kedua, memakan waktu dalam prosesnya sehingga bukan ide terbaik untuk aplikasi real time. Yang ketiga, pemilihan model untuk menciptakan ensemble adalah seni yang benar-benar sulit untuk dikuasai.